Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ngerayani dengan NIM 21011266 dari kelas manajemen A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai aktivitas bisnis, lapangan kerja, dan inflasi. Untuk materi yang pertama yaitu ada penetapan kegiatan usaha. Jika injeksi tidak sama dengan penarikan, keadaan ketidakseimbangan terjadi. Apa yang akan membawa mereka ke keseimbangan adalah perubahan pendapatan nasional atau PDB dan kesempatan kerja. Penurunan awal suntikan atau kenaikan penarikan akan menyebabkan penurunan berlipat ganda dalam PDB dan lapangan kerja. Hubungan antara uang dan PDB. Yang pertama, persamaan pertukaran. Nilai uang, nilai pengeluaran, dan nilai output atau PDB nominal. Identitas ini dapat dinyatakan dengan NT sama dengan PY. M sama dengan pasokan uang dalam perekonomian, V kecepatan sirkulasi. Yang kedua, jumlah uang beredar dan permintaan agregat yang pendek. Dampaknya, peningkatan jumlah uang beredar akan mengakibatkan penurunan tingkat bunga. Penurunan tingkat bunga akan menyebabkan peningkatan investasi dan bentuk pinjaman, jatuhnya nilai tukar dan karenanya meningkatkan ekspor dan menurunkan impor. Kenaikan investasi, peningkatan ekspor, dan penurunan impor akan mengakibatkan peningkatan permintaan agregat. Jika perubahan dalam jumlah uang beredar akan mempengaruhi permintaan agregat. Banyak ekonom berpendapat bahwa penawaran agregat atau GDP relatif responsif dalam jangka pendek terhadap peningkatan permintaan agregat, asalkan ada kelonggaran dalam perekonomian. Jumlah uang beredar dan permintaan agregat. Permintaan akan uang sebagai alat untuk menyimpan kekayaan atau motivate bisa besar dan sangat responsif terhadap perubahan suku bunga pada aset alternatif. Memang, sejumlah besar uang beredar di pasar uang karena perusahaan dana lembaga keuangan merespon dan mengantisipasi perubahan dalam suku bunga. Jadi, dengan peningkatan jumlah uang beredar, hanya penurunan suku bunga obligasi dan aset lain yang relatif kecil mungkin diperlukan untuk membujuk orang agar menyimpan semua uang ekstra di rekening bank, sehingga sangat memperlambat kecepatan rata-rata uang beredar. Dengan kata lain, semakin sensitif permintaan uang terhadap peningkatan tingkat bunga, semakin kecil dampak perubahan jumlah uang beredar terhadap permintaan agregat. Pengangguran dan inflasi. Model Keynesian sederhana. Jika pada tingkat pekerjaan penuh PDB, pengeluaran agregat melebihi PDB, akan ada masalah kelebihan permintaan. PDB akan beredar di atas PDBF. Masalahnya adalah PDBF merupakan batas efektif untuk output. PDB hanya mampu berkembang melampaui titik ini. Hasilnya adalah inflasi demand fall. Situasi ini menyebabkan sebuah kesenjangan inflasi. Pengangguran dan inflasi pada saat yang sama. Pertama, jenis inflasi dan pengangguran yang tidak disebabkan oleh kelebihan atau kekurangan permintaan agregat. Kedua, tidak semua perusahaan beroperasi dengan tingkat kelonggaran yang sama. Kurva Phillips, kurva yang menunjukkan hubungan antara harga kurva inflasi dan pengangguran. Hubungan antara inflasi dan pengangguran diteliti oleh A.W. Phillips pada tahun 1958. Penargetan inflasi dan pengangguran. Penentu utama tingkat inflasi aktual adalah tingkat inflasi yang diharapkan orang. Sejak tahun 1992, kebijakan penargetan inflasi telah diadopsi pada tahun 1997. Bank of England diberi kebebasan dalam meningkatkan suku bunga untuk mencapai target tingkat inflasi. Selanjutnya ada siklus bisnis. Ketidakstabilan investasi. Dalam investasi cenderung lebih dramatis daripada perubahan persentase dalam PDB. Ini dikenal sebagai teori akselerator. Lalu fluktuasi saham. Perusahaan menyimpan stok barang jadi. Stok barang ini cenderung berfluktuasi dengan jalannya siklus bisnis. Dan fluktuasi stok ini berkontribusi pada fluktuasi output. Yang terakhir ada kesimpulan. Dalam model aliran pendapatan sirkular sederhana, pendapatan nasional equilibrium atau PDB adalah di mana penarikan sama dengan injeksi, di mana W sama dengan J.
kurva Phillips bergeser ke kanan pada 1970-an dan 1980-an. Alasannya termasuk pertumbuhan pengangguran ekuilibrium yang disebabkan oleh perubahan teknologi yang cepat dan pengangguran yang bertahan lama. Setelah resesi awal 1980-an dan awal 1990-an atau histeresis, banyak ekonom terutama dalam tradisi Keynesian menjelaskan fluktuasi siklus dalam perekonomian dengan mengkaji sebab-sebab fluktuasi tingkat tuntutan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.